itu sendiri bahwasannya harganya masih terlalu tinggi untuk beberapa karya seni. Untuk itu yang membelinya pun kebanyakan adalah mereka yang tajir melintir seperti selebriti dan sebagainya. Namun tim kontrak mendalilkan bahwasannya hal ini pun sungguh minat di dalam tatanan lingkungan. Perlu kita pahami Dewan Juri yang terhormat, karena tidak dapat dibagi. Kita bisa mengakses NFT ini ketika sudah membayarnya sampai lunas, Dewan Juri terhormat. Kita bisa mengemukakan secara logika. Berinvestasi di NFT, resikonya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena pasar di dalamnya belum stabil. Salah satu alasannya karena NFT ini masih terbilang baru dan akan berkembang. Namun itu pun tergantung pada generasi yang akan datang apakah tertarik atau tidak, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari ini Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki kemampuan untuk merealisasikan langkah-langkah yang kontraproduktif dari mosi perdebatan pada hari ini. Dimulai dari berinvestasi di NFT yang risikonya sangat tinggi itu akan memunculkan yang namanya inkonsistensi yang telah disebutkan oleh pembicara pertama kami tadi, yang dimana munculnya kolusi, nepotisme dan korupsi dan sebagainya. Sistem NFT pun ini masih belum ramah pengguna alias membingungkan. Kenapa demikian? Karena perlu diatur sedemikian rupa supaya mudah dimengerti oleh pengguna baru, Dewan Juri terhormat. Tetapi umumnya aset-aset NFT ini adalah sesuatu yang bisa Anda nikmati sebagai karya seni seperti lukisan, foto dengan berbagai format, video yang formatnya potongan video, lagu avatar dan masih banyak lagi. Saya contohkan Dewan Juri yang terhormat, animasi yang berbentuk GIF yang bernama Nyan, cat bisa terjual sekitar 700 juta Dewan Juri terhormat. Kemudian penyanyi Grimes, ini saya contohkan secara sosiologis supaya perdebatan kita ini menuju ke perdebatan yang dialektika dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya contohkan seperti penyanyi Grimes, dia menjual karya seninya yang berbentuk digital seharga miliaran rupiah. Tentunya hal ini membuat para seniman lalu mengikuti jejaknya dengan menjual karya seni dalam bentuk NFT. Namun hal tersebut dampak menjadi kerugian bagi hal-hal yang dilakukan tersebut, yaitu cara pengikuti yang sistematika yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Maka dari ini Dewan Juri terhormat, kami dari tim Pro menyesali adanya atau eksistensi dari penggunaan dari NFT bagi selebriti bisnis. Ayo Dewan Juri terhormat, dukung kami sebagai tim Pro. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim oposisi, dipersilakan. Am I audible? Iya, terdengar jelas. Oke, preferensi BOE dapat dilakukan melalui kolom chat Zoom atau unmute, tetapi dimohon jangan spam. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 3 poin sanggahan, 3 poin penegasan ulang, dan juga 2 kelas dari adanya perdebatan kali ini. Dewan Juri, mereka percaya bahwa dengan adanya NFT ini akan lebih memungkinkan terjadinya pencucian uang. Harmful sekali Dewan Juri yang terhormat saat mereka tidak sadar bahwa bukan hanya melalui NFT saja, melainkan di semua permainan bisnis, entah itu saham, etc. Pasti mereka memiliki baik buruk dan resiko tersendiri, bukan? Namun di sisi mereka tidak mampu memecahkan argumen mengenai bagaimana seharusnya cara yang paling ampuh agar pencucian uang seperti yang mereka justifikasikan atau bahkan mereka glorifikasikan itu tidak akan terjadi. Maka dari sisi kami menawarkan solusinya, yaitu dengan memberikan edukasi yang tepat mengenai penggunaan NFT agar masyarakat itu lebih aware dan tidak takut saat mereka menggunakan teknologi NFT itu sendiri. Dewan Juri terhormat. Poin kedua, Dewan Juri, sedari tadi saya mendengar mereka hanya berputar-putar mengenai kripto ini merupakan sebuah hal yang tidak legal. Notice bahwa mereka sama sekali tidak membawa argumen mengenai adanya selebriti pebisnis, padahal 2 poin penting dalam perdebatan kali ini adalah dengan adanya NFT dan selebriti pebisnis itu sendiri. Dewan Juri terhormat. Lalu apa? Mereka juga hanya memberikan dengan adanya NFT, namun sadari bahwa dari sisi mereka hanya akan menimbulkan ketertinggalan di kalangan masyarakat, karena masyarakat itu tidak akan memperdulikan adanya perkembangan teknologi dengan adanya NFT itu sendiri. Nanti saat mereka memberikan sanggahan berupa NFT ini tidak seharusnya dibawa menjadi oleh selebriti bisnis itu. Bukankah hal itu lebih harmful? Karena mereka lupa bahwa peran selebriti bisnis itu akan lebih jauh lebih berfungsi dibandingkan saat mereka hanya membawa kasus berdasarkan artikel yang bisa saja dimanipulasi karena entah itu sumbernya tidak jelas, etc. Mereka lupa bahwa masyarakat itu akan lebih terpengaruh dengan adanya peran dari selebriti bisnis itu sendiri. Poin ketiga, sampai di pembicara ketiga, mereka bersikeras kalau NFT ini akan berdampak negatif bagi peningkatan global warming. Kami mengamini hal tersebut, namun tentu saja ada dampaknya, namun glorifikasi itu juga tidak akan semudah itu untuk membuat masyarakat bergabung menggunakan NFT dan sebagainya, bukan?
dan juga sudah dijelaskan bahwa masyarakat itu akan lebih awareness, mereka akan lebih hati-hati dalam menggunakan berbagai macam hal seperti itu. At the end of the day, mereka pun tidak bisa memberikan solusi mengenai bagaimana seharusnya dari sisi mereka tidak akan terjadi peningkatan global warming itu sendiri. Karena penggunaan NFT itu bukan the only way yang meningkatkan global warming itu sendiri, dan hanya satu dari sekian faktor no kredit. Masuk ke poin kelas perdebatan kali ini, yaitu saat mereka menjustifikasikan adanya pencucian uang, hal ini sangat-sangat harmful karena mereka tidak bisa memberikan solusi bagaimana seharusnya status quo agar tidak terjadi pencucian uang. Namun sadari dari sisi kami sudah menawarkan bahwa teknologi itu akan lebih baik di sisi kami karena akan mengurangi adanya human error dibandingkan dari sisi mereka yang mereka percaya hal cara-cara manual ataupun hal-hal manual misalnya seperti saham yang digunakan langsung tanpa adanya teknologi terbaru itu akan lebih safety di sisi mereka karena mereka beranggapan bahwa tidak akan terjadi human error sendiri. Yang kedua, saat mereka beranggapan bahwa status quo yang ada itu berbicara tentang NFT ini akan harm di sisi mereka. Namun dari sisi kami sudah menghancurkan argumen tersebut bahwa itu akan lebih harmful saat masyarakat tidak mampu menggunakan teknologi yang sudah secanggih dan sebagus itu untuk mampu menunjang kehidupan masyarakat. Masuk ke poin penegasan ulang. Dewan Juri, pembicara pertama dari tim kami juga sudah mengatakan mengenai tujuan dari adanya NFT ini bahwa teknologi itu akan terus berkembang seiring dengan manusia yang selalu berinovasi, mereka selalu menciptakan hal-hal baru itu dan mengenai bagaimana caranya mereka menciptakan sebuah benda yang mampu mengurangi beban mereka atau meringankan beban pekerjaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin bukan jika teknologi tersebut itu terus berkembang namun ternyata masyarakat itu belum teredukasi dengan baik mengenai teknologi apa saja yang mampu membantu mereka. At the end of the day, tujuan dari adanya NFT ini membantu untuk mengedukasi masyarakat dalam menyebarluaskan karya mereka bukan. Di sisi kami juga sudah menawarkan mengenai best skenario bahwa dengan adanya NFT ini pun akan membantu mendapatkan upah dengan mudah karena dibantu dengan teknologi yang ada. Perlu diingat Dewan Juri yang terhormat bahwa kehadiran NFT ini bukanlah sebuah hal yang harus disesali. Bagaimana bisa dengan teknologi yang sudah semaju itu dengan kehadiran NFT ini, namun mereka hanya menjustifikasikan atau parahnya lagi mereka hanya mengglorifikasikan hal-hal yang berbau manual saja, bukankah sangat halku dengan adanya hal tersebut. Poin kedua, pembicara kedua kami juga sudah mengatakan bahwa seorang selebriti pebisnis ini mampu memberikan doktrin dengan perkembangan NFT yang sedang digunakan oleh selebriti tersebut. Sangat benar Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat faktanya bahwa masyarakat tersebut akan lebih terpengaruh untuk melakukan suatu hal saat mereka mendapatkan doktrin ataupun omongan dari orang yang berpengaruh. Dengan adanya kehadiran selebriti pebisnis ini akan sangat berpengaruh Dewan Juri terhormat. Masuk ke layar kedua, bahwa saat selebriti pebisnis ini mampu memberikan informasi misalnya seperti tips and trik, solusi dan saran etc. bukanlah hal ini menjadi edukasi tersendiri bagi masyarakat bukan. At the end of the day, dengan adanya selebriti pebisnis ini justru membantu mendukung dengan adanya perkembangan teknologi di tengah masyarakat. Dengan adanya hal ini seperti perkembangan teknologi yang ada dengan adanya perkembangan teknologi itu kami sudah mampu menjelaskan mengenai solusi apa yang seharusnya terjadi di saat pemerintah merasa bahwa dengan adanya NFT ini akan lebih harmful di sisi mereka. Poin ketiga, implikasi yang ada dengan adanya NFT ini pun at the end of the day berada di tangan masyarakat. Masyarakat tuh bebas memilih apakah mereka akan tetap menggunakan teknologi berupa NFT ini sendiri atau tidak. Lalu apa Dewan Juri terhormat? Dengan adanya penjustifikasian adanya NFT ini dari selebriti pebisnis itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai pembantu saja karena masyarakat tentu saja sudah mempertimbangkan mengenai bagaimana baik buruknya dengan penggunaan NFT itu sendiri. Dengan kehadiran itu sendiri Dewan Juri terhormat. Notice saat kami selalu mengglorifikasikan dengan adanya NFT ini, pada akhirnya akan membuat masyarakat pun berubah ke arah yang lebih baik bukan? Karena saat mereka berhasil menciptakan teknologi sebagus dan sebaik NFT ini penuh dengan adanya pertimbangan. Pun kami sudah menjelaskan bahwa dengan kehadiran NFT ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk anak di bawah umur. Jelas hal ini sudah mampu memberikan beban pembuktian bahwa dengan ketentuan umur ini sudah sangat mampu membuat pengguna NFT ini akan lebih safety karena digunakan oleh orang yang sudah mampu berpikir dengan baik, mereka sudah memiliki logika yang baik, mereka pasti sudah akan tentu mempertimbangkan mengenai bagaimana cara menggunakan NFT yang lebih baik dan juga lebih bijak itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu di sini kami akan tetap menentang status quo yang sedang berlangsung. Perlu diingat Dewan Juri bahwa semaju apapun teknologi yang sudah ada, sehebat apapun manusia itu mampu menciptakan teknologi yang ada, at the end of the day manusia itu akan selalu berkembang untuk menciptakan teknologi-teknologi baru itu sendiri. Apalagi didukung dengan adanya era society 5.0 yang mana masyarakat itu sudah mampu menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan teknologi terbaru tersebut dan mereka justru akan
akan menggunakan teknologi-teknologi itu untuk membantu pekerjaan mereka. Namun mengapa mereka masih stuck dan mereka tidak menyesali dengan keberadaan NFT ini akan sangat-sangat merugikan dan harmful di sisi mereka. Lalu apa jika masyarakat itu masih tertutup dengan adanya teknologi bernama NFT ini? At the end of the day tidak akan terjadi perkembangan di kalangan masyarakat, bukan karena masyarakat itu hanya akan mengikuti cara-cara manual ataupun mereka hanya akan mengikuti apa yang sudah ada sebelumnya dan mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman mereka. Dan sebagus apapun teknologi itu akan membantu jika manusianya juga memiliki pola pemikiran yang terbuka. Dan dari saya sangat bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Pada pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya untuk sesi balasan, saya persilakan kepada reply speaker dari tim oposisi terlebih dahulu. Oke Kak, suara saya udah masuk belum ya? Maaf. Terdengar jelas. Oke, thank you. Replay saya mulai dalam 3, 2, 1. Membuka replay, saya ingin membacakan kembali mosi kita di pagi hari ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi NFT yang dilakukan oleh selebriti pebisnis Dewan Juri yang terhormat. Notice bahwa sedari tadi, tim pemerintah mereka sama sekali tidak engage ke dalam mosi. Spirit of the motion yang seharusnya berjalan mengenai mereka membahas mengapa glorifikasi dari selebriti pebisnis ini disesalkan, itu tidak ada sama sekali Dewan Juri yang terhormat. Poin-poin mereka tidak perlu dikredit, mereka hanya membahas tentang pencucian uang, penipuan, dan lain sebagainya. Bahkan P2 mereka juga takut mengenai NFT ini akan mengganggu perekonomian, misalnya hukum di dunia, hukum suatu negara yang belum jelas tentang NFT ini akhirnya akan membahayakan negara tersebut dan masyarakatnya di dalam suatu negara Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengenai dampak emisi karbon yang nantinya akan meningkatkan global warming dan sebagainya Dewan Juri yang terhormat, kami rasa ini tidak bisa dikredit sama sekali karena tidak sejalan dengan spirit of the motion yang mana seharusnya mereka menjelaskan bagaimana selebriti pebisnis ini tidak boleh mengglorifikasikan NFT yang nantinya akan memberikan mungkin dampak-dampak negatif yang harusnya mereka dukung sebagai sisi pemerintah. Amatya sebagai pembicara pertama telah menjelaskan kepada Anda mengapa glorifikasi NFT ini tidak apa-apa dan malah nantinya ini akan memberikan edukasi ke masyarakat dengan lebih baik sehingga apa? Sehingga masyarakat akhirnya mereka tidak ketinggalan dengan tren yang ada, mereka tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman dan pembaharuan teknologi yang ada Dewan Juri yang terhormat. Masyarakat tidak perlu FOMO dengan apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini Dewan Juri yang terhormat. Patricia dan Regina sebagai pembicara kedua dan ketiga juga sudah menjelaskan kepada Anda bukan bahwasannya ketika glorifikasi NFT ini terus terjadi oleh pebisnis selebriti ini tidak perlu disesalkan, tidak perlu disesali Dewan Juri yang terhormat karena akhirnya poin mengenai edukasi dan literasi kepada masyarakat ini akan jauh lebih tersampaikan dengan baik. Karena apa? Karena semua pebisnis selebriti tersebut memiliki influence sehingga mereka bisa menginformasikan, mereka bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat, mereka bisa menjelaskan dan meliterasi masyarakat agar mengerti mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang masyarakat ketika mereka mengetahui hal-hal baru di dunia NFT tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kami juga sudah menjelaskan bukan kepada Anda mengenai status quo di mana masyarakat sudah cukup pintar, masyarakat sudah mengerti informasinya cukup dan semua bisa diakses dengan mudah, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga glorifikasi dari selebritis mengenai NFT ini tidak apa-apa jika terjadi di dalam dunia Dewan Juri yang terhormat. Dan ini akan semakin baik karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini hanya akan memberikan influence yang baik kepada masyarakat agar apa? Agar mereka tidak agar mereka mengerti tentang perkembangan zaman yang ada Dewan Juri yang terhormat. Pun ketika mereka takut, seperti yang kami jelaskan ketika dari sisi pro mereka takut mengenai adanya ada influence yang besar sehingga mungkin saja akhirnya masyarakat terdoktrin untuk melakukan join di NFT dan sebagainya macam. Sudah kami jelaskan di pembicara pertama, kedua, dan ketiga kami bukan bahwasannya ini tidak akan ada paksaan dari sisi masyarakat, dari sisi pebisnis tersebut kepada masyarakat. Semuanya akan kembali kepada masyarakat tersebut. Semua hal yang terjadi, semua hal mengenai keputusan mereka, pertimbangan mereka dapat mereka lakukan riset terlebih dahulu, misalnya karena informasi sudah cukup ada di sosial media, ada di internet sebagainya macam, dan ini tidak akan ada paksaan atau pressure dari pebisnis selebriti tersebut sehingga mereka tidak perlu takut tentang influence yang mungkin akan diberikan kepada selebriti pebisnis yang mereka harusnya takutkan sebagai tim pro. Namun sayangnya sama sekali mereka di sini tidak menyesali, mereka tidak menjelaskan kenapa mereka menyesal dengan kehadiran Chef Arnold, Elon Musk, misalnya Jejo dan sebagainya untuk mengglorifikasikan NFT di dalam perdebatan kali ini. Dan tentu saja karena mereka tidak menyesali glorifikasi dari selebriti pebisnis tersebut karena mereka tidak menyesal dengan adanya glorifikasi dari berita-berita NFT yang disebarkan oleh pebisnis tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa kamilah yang akan memenangkan perdebatan pada hari ini, dan untuk itu
untuk itu sangat bangga berdiri sebagai tim kontra. Baik, terima kasih kepada pembicara balasan dari tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara balasan dari tim pemerintah. Dipersilakan. Baik, debat akan saya mulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan pada hari ini. Berdasarkan argumentasi serta gagasan yang telah dipaparkan oleh tim kami mengenai mosi glorifikasi NFT oleh selebriti bisnis, agar tesis dan antitesis dalam dialektika pada malam ini pada pagi hari ini tidak hanya sekedar menjadi narasi afirmasi dan oposisi semata, melainkan dapat menjadi politik mahasiswa dalam membangun bangsa. Berangkat dari penjelasan konseptual mengenai glorifikasi NFT oleh selebritas pebisnis yang menjadi problematika sekarang, ialah mengenai permasalahan NFT yang eksistensinya menyebabkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup krusial di kalangan akademisi maupun masyarakat, sehingga ketepatan mengambil peluang menjadi prioritas. Dewan Juri yang terhormat, telah dibahas oleh tim kontra mengenai edukasi mengenai NFT terhadap masyarakat akan menjadi sebuah solusi. Namun Dewan Juri yang terhormat nampaknya tim kontra tidak melihat dari sisi sosiologi bahwa pada kenyataannya karena aturannya yang masih multitafsir, sehingga tidak sedikit masyarakat yang terbawa oleh glorifikasi yang terjadi, sehingga glorifikasi yang terjadi menyebabkan masyarakat yang menggebu-gebu malah membawa masyarakat untuk terjerumus pada kemungkinan yang negatif. Perkembangan digitalisasi yang kurang dimaknai pada pemahaman dan penerapan ke arah yang positif karena ketidaksiapan dan keinginan bergabung dalam NFT yang tidak diiringi dengan edukasi yang baik. Hal ini dapat diringkas dalam bentuk kebablasan eksplorasi digital karena ketimpangan antara teknologi dengan sumber daya manusia. Maka untuk terakhir kalinya, kami selaku tim pro tetap berpegang teguh untuk menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, bahwasanya perkembangan digital yang disertai dengan legalitas yuridiksi akan menciptakan suatu proporsionalitas dan menghindari ketimpangan antar digital dan sumber daya manusia. Dewan Juri yang terhormat, ketegasan dan ketepatan mengambil langkah dalam mengatasi perkembangan digital merupakan salah satu indikator keberhasilan bisnis dalam pembangunan dalam suatu perekonomian. Kami sebagai tim pro ingin menegaskan kembali bahwa berdasarkan status quo kali ini bukan menolak digitalisasi globalisasi, namun di sini kami mau mencari teknologi mana yang lebih tepat. Mohon untuk dipahami musuh perdebatan pada hari ini untuk tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, pro dan kontra terhadap kontroversi NFT merupakan hal yang demokratis, karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Akhir kata, sebaik-baiknya kebijakan adalah yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada masyarakat. Malam minggu menyebut kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembicara balasan dari tim pemerintah. Dan itu untuk debatnya. Karena ronde ini adalah bukan ronde senyap, jadi akan ada pemberitahuan hasil. Jadi tolong menunggu di sini dan berikan waktu kepada saya selama maksimal mungkin sekitar 10 menit untuk saya mendeliberasi hasil. Terima kasih. Teman-teman bisa secara virtual berjabat tangan kepada setiap tim ya, dan menunggu saya selama 10 menit. Terima kasih.
Halo, tegang ya debatnya. Halo semua, halo. Gimana tadi? Mungkin dari ini ya, dari tempat lu dulu ya, supremasi dulu. Tadi supremasi gimana sih supremasi? Juga nggak tadi? Ini Yogin mungkin ngasih tahu atau Gilang. Perasaannya waktu debat gitu, bisa diceritain. Sambil nunggu ini. Lita. Gimana lah? On aja lah, nggak apa-apa lah. Paling respect ya. Dari timnya gimana ini? Combination ini. Keren-keren. Supremasi. Tadi pas di kalimat pertama speaker 1 udah bikin mental gara-gara gue kira salah ikut lomba. Tuh. Jadi tanggapi ya, speaker 1. Ayo cerita guys, jangan diem-diem. Pas debat rame kok, sekarang diem. Panas lah. Adrenalinnya habis, Kak. Ini tunggu ya teman-teman ya. Tunggu Eva. Halo teman-teman, deliberasi hasil sudah saya lakukan. Saya ingin memastikan semua masih di sini. Untuk tim pemerintah, apakah sudah lengkap di sini? Ini pemerintah semua lengkap kok, Kak. Pemerintah Oke. sama. Oke, oposisi, apakah juga sudah lengkap? Lengkap juga. Oke, karena semua sudah lengkap, saya bisa melakukan verbal adjudikasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada debatnya yang menurut saya sangat menghibur dan juga sangat engaging seperti itu. Ada 3 bagian dari verbal adjudikasi saya. Yang pertama adalah general comment atau
komentar secara umum terlebih dahulu. Apa saja yang mungkin bisa diimprove atau bisa dikembangkan dari perdebatan yang sudah terjadi. Yang kedua adalah decisions atau hasilnya dan juga alasan dari hasil tersebut. Untuk pertama, untuk komentar secara umum, menurut saya perdebatannya lumayan full gitu ya, atau lumayan penuh dalam mengelaborasi. Namun ada beberapa hal yang mungkin cukup disayangkan karena kurangnya dalam penjelasan tersebut. Yang pertama adalah manifestasi dari glorifikasi NFT yang ada pada Mosi, di mana menurut saya kurang lengkap ketika kalian menggambarkan atau menjelaskan argumen kalian, namun tidak didasari terlebih dahulu mengenai konteks dari seperti apa sih glorifikasi NFT dari selebriti pebisnis tersebut. Karena menurut saya pun juga sedikit kurang lengkap apabila kalian langsung loncat kepada konklusi bahwasanya glorifikasi NFT ini dilengkapi dengan edukasi tanpa memberikan penggambaran seperti apa sih yang dilakukan oleh selebriti pebisnis ini dalam mengglorifikasi NFT-nya, dan mungkin bisa dilengkapi dengan karena selebriti pebisnis ini mengglorifikasinya dengan cara seperti ini, maka mereka pun juga ada insentif untuk melakukan edukasi mengenai NFT tersebut, sehingga argumen kalian pun lebih lengkap. Mungkin itu juga terjadi di tim pemerintah ketika kalian menjelaskan bahwasanya glorifikasi NFT ini multitafsir, namun harus dijelaskan lagi bagaimana sih multitafsir glorifikasi yang dilakukan oleh NFT ini, oleh selebriti pembisnis ini mengenai NFT, sehingga itu menyebabkan multitafsir terjadi pada masyarakat. Mungkin itu yang pertama yang bisa harus diimprove lagi ke depannya. Yang kedua adalah karakterisasi dari selebriti pembisnis ini, yang mana ini juga merupakan aktor utama dari Mosi tersebut. Menurut saya harus lebih dilengkapi lagi penjelasan bagaimana sih selebriti pembisnis ini maksudnya apa sih yang dilakukan oleh selebriti pebisnis ini, bagaimana mereka meraup keuntungan seperti misal, atau bagaimana influence atau influence selebriti pebisnis kepada masyarakat yang ada di akar rumput, sehingga mereka bisa menginsentifkan masyarakat untuk melakukan sesuatu, sehingga ini juga dapat melengkapi argumen-argumen kalian yang tadi sudah dijelaskan dari tiap pembicara seperti itu. Jadi menurut saya penjelasan dari argumen kalian itu menurut saya sudah lumayan cukup, hanya saja mungkin bisa dilengkapi lagi dengan menjelaskan karakterisasi dari selebriti pebisnis ini, sehingga likelihood atau kemungkinan harm atau dampak yang kalian tadi sebutkan itu bisa lebih jelas dan bisa dapat dipercaya oleh tim juri. Itu mungkin untuk dua hal besar yang mungkin bisa diimprove ke depannya. Untuk decisions atau hasilnya dengan poin yang lumayan sengit, saya berikan kepada tim oposisi dengan dua classes atau dua pertimbangan. Yang pertama adalah apakah hal ini dapat membahayakan individu atau masyarakat. Yang kedua, apakah NFT ini secara umum adalah hal yang berbahaya, seperti itu. Yang pertama adalah apakah hal ini dapat membahayakan individu. Saya akan lihat poin yang dijabarkan oleh kedua belah pihak tim. Yang pertama dari tim pemerintah menjelaskan 3 hal. Yang pertama bahwasanya glorifikasi NFT ini multitafsir dan tidak jelas. Yang kedua adalah orang-orang karena tidak teredukasi mengenai sistem NFT ini sehingga gegabah dalam bertindak ketika mendapatkan glorifikasi ini. Yang ketiga adalah investasi NFT yang secara umumnya riskan, seperti itu. Lalu bagaimana oposisi merespon terhadap hal ini? Oposisi dalam pertentangan ini ada 2 hal yang mereka jelaskan. Yang pertama adalah glorifikasi NFT ini dilengkapi dengan narasi edukatif dari selebriti pebisnis. Yang kedua adalah karakterisasi masyarakat yang punya rasionalitas yang tinggi dalam melakukan suatu tindakan, terutama dalam masalah investasi NFT ini. Yang pertama adalah masalah glorifikasi ini dilengkapi dengan narasi edukatif dari selebriti pebisnis. Menurut saya yang dikemukakan oleh tim oposisi, menurut saya ini berhasil meruntuhkan poin pemerintah mengenai soal kecerobohan individu. Bahwasanya oposisi berhasil menjelaskan bahwasanya hal ini
kecerobohan individu ini tidak akan terjadi apabila ada glorifikasi dari selebriti pebisnis ini, karena selebriti pebisnis ketika mengglorifikasi NFT juga dilengkapi dengan narasi edukatif seperti itu, sehingga kemungkinan kecerobohan individu yang coba dikonsentrasikan oleh tim pemerintah dapat diruntuhkan. Yang kedua pun juga masalah investasi yang riskan itu tidak dapat bertahan di akhir debat karena oposisi menjelaskan bahwasanya sisi edukatif ini sendiri dapat mencerahkan individu ketika mereka ingin melakukan investasi NFT, sehingga mereka lebih dapat meraih keuntungan investasi tersebut. Sehingga menurut saya tim pemerintah belum menjelaskan lebih baik kenapa edukasi yang diberikan oleh selebritas ini itu tidak cukup untuk menetralisir riskan dari berinvestasi NFT itu sendiri, sehingga tim oposisi di poin mengenai narasi edukatif ini lebih dapat bertahan di akhir debatnya, sehingga secara respon pun juga oposisi jauh lebih kuat, sehingga dua poin dari tim pemerintah mengenai soal gegabah dalam bertindak dan juga investasi yang riskan itu tidak dapat bertahan. Yang kedua mengenai masalah oposisi ketika mereka menjelaskan bahwasanya masyarakat punya rasionalitas yang tinggi dalam melakukan tindakan. Menurut saya dalam dinamika perdebatan pada kali ini, karakterisasi dari tim oposisi mengenai kenapa masyarakat punya rasionalitas yang tinggi itu jauh lebih lengkap. Sebaliknya, tim pemerintah belum menjelaskan secara gamblang kenapa orang-orang akan gegabah, bagaimana karakterisasi individu dalam menanggapi glorifikasi NFT dari selebriti pebisnis tersebut, sehingga mereka melakukan gegabah dalam bertindak seperti itu. Menurut saya kebalikan dari tim oposisi menjelaskan kenapa masyarakat itu punya kemungkinan mereka punya rasionalitas yang tinggi itu jauh lebih lengkap. Apalagi poin mengenai rasional individu, apalagi ketika poin mengenai rasional individu ini sudah dijelaskan dari pembicara pertama tim oposisi, sehingga ada ekspektasi dari tim juri terhadap tim pemerintah untuk menyanggah poin tersebut, namun nihil dilakukan oleh tim pemerintah, sehingga poin dari tim oposisi itu dapat bertahan di akhir debat, dan mereka pun akhirnya lebih persuasif dalam kasus ini, dalam pertentangan ini, sehingga untuk pertentangan pertama mengenai apakah hal yang dapat membahayakan individu itu dimenangkan oleh tim oposisi. Namun pertentangan yang kedua yaitu apakah NFT ini secara umum itu membahayakan, di mana tim pemerintah menjelaskan bahwasannya NFT ini sangat merugikan dalam dua sektor. Yang pertama adalah dalam segi iklim, di mana mereka menghabiskan banyak sekali energi kilowatt dan juga karbon dioksida dan segala macamnya, dan juga dapat membahayakan hak cipta milik orang lain dan segala macamnya. Menurut saya sayang sekali tim oposisi itu belum menyanggah poin ini secara lengkap. Saya belum merasa bahwasanya ketika tim oposisi mencoba menyanggah ketika mereka bilang bahwasanya ini tidak eksklusif karena dampak iklim atau global warming dan lain-lain, itu tidak terkonsentrasi pada NFT. Menurut saya belum cukup untuk menjelaskan bahwasanya NFT pun itu juga berkontribusi terhadap kerugian iklim ini yang dijelaskan oleh tim pemerintah, sehingga menurut saya sanggahan dari tim oposisi belum lengkap untuk meruntuhkan poin dari tim pemerintah. Namun kenapa pada akhirnya poin ini tidak bisa menjadikan tim pemerintah menang pada akhirnya, karena paling tidak dari tim oposisi, walaupun tidak menyanggah secara langsung, tapi oposisi berhasil mengklarifikasi bahwasanya debat ini harusnya berfokus pada glorifikasi NFT yang dilakukan oleh selebriti pebisnis dibandingkan dengan kerugian NFT secara umum. Sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh tim oposisi memberikan beban pembuktian kepada tim pemerintah bahwasanya